Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bisa bertemu lagi, berjumpa kembali di acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat umum dan masyarakat dunia khususnya, dan Daily Friends dimanapun berada. Apalagi kalau tidak lain dan tidak bukan, yaitu acara Daily TV. Ya. Daily TV ini hadir untuk membahas topik-topik yang seru, dengan bintang tamu yang seru juga, yang mana topik-topik seperti kabar-kabar update dari kantor pusat Armina Daily, dan juga promo-promo ataupun topik-topik yang sedang viral yang layak kita bahas ya. Oke, seperti biasa, apa kabar semuanya? Saya mau menyapa satu-satu di sini yang sudah join bersama kita di Facebook Armina Daily Indonesia. Nah, ini sudah banyak sekali yang join ya. Wow, luar biasa. Nah, ini dia Timika sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo hadir, bagus. Oke, wow, luar biasa nih. Dari Hong Kong juga ikutan ya. Good. Nah, Tulung Agung, halo Juanda. Wah, banyak sekali nih ya. Saya yakin nggak akan cukup saya sapa satu persatu ya. Insya Allah, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Dan bagaimana kabar di sana? Ya, apakah baik-baik saja? Gimana keadaannya? Tolong diketik di kolom komentar. Saya mau tahu keadaan teman-teman semua dari friends dimanapun berada. Mungkin bisa sharing sedikit gimana keadaan di sana. Apakah sudah kembali berusaha normal dengan new normal saat ini ya? Terus suara saya gimana di sana? Apakah sudah cukup jelas? Dan videonya juga cukup jelas. Bagaimana di sana? Baik? Wah, luar biasa. Gresik, Timika. Nah, ini dia. Good. Oke. Saya tunggu sebentar lagi. Dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini, boleh minta tolong di-mention teman-teman yang belum hadir, mungkin buat ikutan join sama kita, buat ngobrol-ngobrol bareng di sini, buat silaturahim, dan membahas topik-topik yang seru pastinya ya. Nah, sukses, sehat, kaya berkah, Allahu Akbar. Amin. Sudah mulai normal ya? Baik. Alhamdulillah. Halo. Ya, perkenalkan, bagi yang belum kenal saya Eril. Saya kali ini akan bertugas memandu acara Daily TV di episode ke 16 insya Allah ya. Episode yang sekian lah, udah banyak sekali episode kita ya. Dan acara sudah ditunggu-tunggu, dan seperti yang sudah dilihat di flyer-flyer, kita kali ini mencoba membahas topik-topik yang seru seperti coba gimana cara kita masuki ke ranah millennials. Nah, gitu ya, seru ya. Jadi kita akan menghadirkan bintang tamu yang seru juga, yang kira-kira berkompeten pastinya untuk membahas di topik-topik tersebut. Nah, teman-teman, gimana di sana? Saya mengingatkan sekali lagi daerah masing-masing ya, dimanapun Daily Friends berada, tetap taati protokol-protokol COVID, ya, protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Tetap pakai masker kalau kita lagi keluar rumah ataupun ketemu orang gitu ya. Tetap bawa hand sanitizer. Mungkin kitnya berbeda ya, bawaannya berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi sekarang sudah sedia ya tisu basah mungkin, hand sanitizer ataupun maskernya ada beberapa gitu. Ya tetap jaga kesehatan pastinya ya. Sukses, sehat, kaya berkah. Amin. Dan teman-teman semua, nah saya kali ini menghadirkan bintang tamu yang menarik dalam artian menarik topiknya dan juga orangnya pastinya ya. Nah, saya mau mengundang yang pertama adalah seorang mbak muda, ya. Seorang anak muda, dia saat ini masih kuliah di semester akhir, jadi sedang sibuk mempersiapkan skripsinya, gitu. Dan saya lihat orang ini cukup aktif, pertama di sosial media dan juga di bisnis Armina Daily. Dan alhamdulillah prestasi juga luar biasa. Dan saat ini ya gajinya untuk anak muda lumayan ya, alhamdulillah. Dan beliau sedang menyelesaikan tesisnya atau skripsinya di Universitas Stesia Surabaya. Beliau ini asal Surabaya, ya, jurusannya akuntansi. Untuk itu, yuk kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Feby Permatasari.
Halo Mbak Feby, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, Oke, luar biasa. Mbak Feby sekarang nggak sendirian nih Mbak Feby ya. Jadi saya juga karena nggak boleh berdua-duaan, jadi saya mau berempat-empatan gitu. Jadi saya mau memperkenalkan bintang tamu kita selanjutnya. Ini dua orang kakak beradik, ya, dua orang kakak beradik nggak kalah cantik juga sama Mbak Feby. Ya, ini kalau dua orang kakak beradik ini dia yang tadi Mbak Feby asal Surabaya, sekarang ini asal Timika, Papua, gitu. Tapi saat ini mereka sedang sibuk di kuliah di Universitas Politeknik Negeri Malang. Nah, itu kakaknya. Kalau adiknya sama juga di Universitas Islam Malang, ya. Yang satunya jurusan akuntansi, yang satu jurusannya administrasi niaga. Gitu. Yuk, kita ngobrol juga sama kakak beradik ini. Itu ada Adinda Bunga Permatasari dan juga Monica Putri Berliani. Halo, waduh. Halo. Saya sudah segede gini tapi layarnya digedein juga nih. Udah kelihatan makin mesti. Oke, nggak apa ya. Nah, gimana apa kabarnya semua di Timika atau lagi di mana nih Mbak Adinda sama Mbak Monica? Di Malang. Oh, lagi di Malang ya? Iya, lagi di Malang. Oh gitu, emang lagi kuliah? Udah mau masuk sih kalau saya. Oh, udah mulai masuk lagi? Iya, tapi tetap online juga. Oh gitu. Ya, Jadi belum ada yang ke kampus ya? belum. Oh, kalau Mbak Feby lagi di mana nih? Kalau saya di rumah, sama online juga. Di Surabaya ya? Ya, Surabaya. Di Surabaya keadaannya sudah normal seperti seperti sebelum new normal atau? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Surabaya sudah menghijau, sudah zona hijau. Alhamdulillah. Sudah normal. Alhamdulillah akhirnya. Setelah begitu panjang prosesnya Surabaya luar biasa. Gitu ya. Jadi terus jadi kesibukan saya mau ngobrol dulu sama Mbak Feby deh. Nah, dengan keadaan saat ini kuliahnya berarti kan online semuanya ya, Mbak Feby, Mbak Monica, Mbak Dinda gitu ya. Nah, terus selain kuliah ada kesibukan apa lagi Mbak Feby misalnya? Saya sibuknya selain kuliah, saya juga sibuknya bisnis juga di Armina Daily. Pastinya saya akan fokus di Armina Daily dan sibuk mengerjakan skripsi. Itu kalau saya, Mas Eril. Iya ya, itu butuh konsentrasi dan butuh niat yang full hard. Ya, benar sekali. Kalau nggak diniatin panjang kelarnya. Baik. Nah, kalau dari Mbak Monica dan Mbak Dinda, ada kesibukan lain selain kuliah? Sibuk yang menjalankan bisnis Armina Daily juga sih yang pasti ya. Sama juga kayak KPB juga ya. Baik. Nah, siapa dulu nih? Terserah deh. Saya mau tanya. Mbak Dinda dan Mbak Monica. Ini kan kakak beradik ya. Terus kok dua-duanya tertarik sih mau menjalankan bisnis Armina Daily? Kadang kan suka terjadi kompetisi nih kadang-kadang ini kakak beradik kayak gimana gitu. Nah, ini keduanya kok bisa sejalan menjalankan bisnis ini? Siapa dulu mau cerita? Mungkin saya dulu kali ya. Pastinya sih pengen jadi miliarder muda ya. Dengan modal ratusan ribu gitu. Jadi ya dengan modal ratusan ribu bisa jadi miliarder. Gimana? Yang pertama kali ngejalan berarti Mbak Adinda? Iya. Saya udah dari tahun kemarin. Iya, tahun kemarin. Terus baru aktif di pandemi kayak gini gitu. Oke. Nah, terus setelah berapa lama Mbak Monica ikutan? Iya. Kalau saya sama kemarin daftarnya itu tahun lalu. Tapi ya menjalankannya itu saat pandemi kemarin. Yang mengikuti Zoom meeting itu. Oh gitu. Fokus di Armina Daily. Terus apa yang membuat kalian ini kok tertarik gitu dengan masa pandemi ini terus menjalanin bisnis Armina Daily menjadi lebih
lebih exciting menjalankannya, itu apa yang menyebabkan kalian lebih tertarik? Kalau menurut saya, mungkin kita ya, sama Ya. di era teknologi ini kan pasti sebagian besar penggunanya kan anak milenial, anak muda. Ya. Dan apalagi sekarang pandemi ini kan semua bersosial distancing, dan pastinya peluang besar untuk kita anak muda, anak milenial untuk memanfaatkan gadget. Jadi sebisa kami untuk memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk fokus di bidang Armina Daily. Iya sih, mungkin nambahin dikit. Jadi kita sebagai anak muda juga tentunya harus produktif gitu. Apalagi di tengah pandemi kayak gini gitu. Dan bisnis yang cocok di tengah pandemi ya bisnis online, dan lagi-lagi apapun masalahnya Armina Daily solusinya gitu. Jadi keren banget lah, dahsyat banget. Oke, saya kasih aplaus dong. Nice. Oke, Mbak Feby, gabung Mbak Feby. Nah, kalau Mbak Feby, ini kan Mbak Feby kayaknya lebih senior nih kayaknya ya di jalan bisnis ini, benar ya? Nah, kalau Mbak Feby, ceritanya deh, kita mau nilik sejarah. Siapa sih yang ngajakin Mbak Feby bisnis Armina Daily? Terus kenapa Mbak Feby tertarik dengan bisnis ini? Oke, ya. Jadi awalnya saya gabung di Armina Daily itu saya dulu ikut umroh di Armina Reka, ya. Satu bulan setelah saya umroh, saya ngikut OPP. Dulu OPP-nya offline, kalau sekarang kan udah online ya. Nah, itu saya ngikutin OPP. Leader saya, Bu Ari, itu mengadakan OPP. Akhirnya saya tertarik. Namun pada saat itu saya belum seberapa paham apa sih Armina Daily itu, bisnisnya itu kayak gimana sih. Tapi dalam hati saya tuh saya udah tertarik banget buat ikut Armina Daily ini. Pada akhirnya saya daftar, saya mengikuti alurnya, saya ngikutin meskipun saya nggak tahu Armina Daily itu apa dulu, saya tetap ngikutin aja jalannya, ngikutin leader saya gini, diajarin gini, oke saya manut, diajarin seperti ini, oke saya manut, akhirnya sampai sekarang saya paham seperti itu. Mantap. Gitu. Terus berarti waktu pas pertama kali join itu nggak ada pikiran atau tujuan khusus menjalankan ini? Kesimpulannya gitu, benar? Ya, benar. Jadi awalnya emang saya belum paham ini bis apa sih, tapi dalam hati saya tuh saya tertarik banget buat ngikutin, dan alhamdulillah emang bener banget Armina Daily itu pantas banget buat diperjuangin gitu, Mas Eril. Anak-anak muda ini pada semangat ya, luar biasa ya. Sangat. Good job. Nah, terus sampai titik atau at the moment apa sampai klik gitu intinya. Oke, ini worth it nih buat gue jalanin, kasar gitu kan. Tadi kan Feby bilang gitu. Sampai titik mana? Sampai kalau ada saya saya yang klop banget sama bisnis ini tuh, kita tuh di sini tuh nggak diajarin tentang bisnis. Tapi kita juga diajarin gimana sih caranya menghormati orang itu, gimana sih caranya bersilaturahmi sama orang, seperti itu. Jadi di dalam bisnis Armina Daily ini kita nggak harus melulu tentang dunia yang kita pelajari. Namun di sini kita support sistemnya dari mana-mana, dan akhirat pun kita pelajarin gitu di sini, Mas Eril. Itu yang bikin saya klop, kan di zaman sekarang nih ya, anak muda, generasi milenial seperti saya tuh kurang gitu pemikirannya tentang akhirat gitu. Mesti mereka mikir dunia aja gitu. Dan alhamdulillah di sini saya bertemu dengan Armina Daily. Armina Daily mengajarkan saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu, Mas Eril. Biasa. Jadi mimpinya tuh jauh ya, dunia akhirat gitu ya. Hebat. Luar biasa semangatnya tuh, banyak yang komentar. Terima kasih Mbak Feby atas semangatnya. Oke, kalau balik lagi ke Mbak Adinda dan Mbak Monica. Nah, itu waktu itu diajak sama siapa? Joinnya? Kalau kita mama sih, iya. Mama. Nah, awalnya tuh Oke, gimana? Awalnya tuh ya dipaksa gitu, tapi lama-kelamaan enjoy gitu, jadinya ada kemauan sendiri. Betul. Soalnya saya dengar juga, ya saya gini pernah muda juga sih Mbak ya. Jadi saya merasakan mungkin biasanya anak muda mungkin egonya atau gengsi atau gimana gitu ya. Bener nggak rasanya kan
apaan sih kok kayak gitu, kayak gimana gitu kan. Waktunya Iya. harus dari sekarang emang. Nah, itu kok tiba-tiba sampai kliknya. Nah, itu momen kliknya itu seperti apa dan apa yang membuat akhirnya kalian ini oke, boleh deh saya jalanin aja gitu. Nah, momen wahnya itu di saat kapan juga? Kalau saya sendiri waktu mengadakan Zoom meeting ya, Oke. ya Siapa waktu yang Zoom ngadain? meeting itu saya tertarik sama Oh, salah satu. kalian ikut Zoom meeting-nya maksudnya? Iya, udah ikut waktu saat pandemi kemarin. Itu pertama kali tuh tertarik waktu sama salah satu mentor yang perjuangannya tuh luar biasa dahsyat dan kalau dibandingkan sama kita sendiri yang belum ada apa-apanya, why not? Kenapa enggak? Kita coba dikit dari awal. Ya pas dicoba ternyata wah bener ya, luar biasa emang hasilnya. Jadi setelah udah tahu hasilnya makin ngerasa klik lagi gitu ya, makin semangat lagi, betul ya? Makin greget untuk ikut terus. Makin greget-greget gimana gitu ya? Oke. Nah, terus makanya tadi saya tanya nih buat Mbak Feby dan Mbak Monica Dinda ini karena terkadang Bapak Ibu atau teman-teman kita yang menjalankan ini kan mau coba menilik atau mencoba memasuki ranahnya millennials gitu ya. Nah, jadi mungkin bisa diambil hikmahnya di sini atau dipelajari di teman-teman Dinda, Feby, Monica ini adalah gimana sih momennya kapan saat yang tepat buat kita masuk ke milenial kan kayak gitu. Nah, makanya mungkin tadi pesan-pesan dari kalian ini berarti buat kita supaya kita tahu dunia milenial saat ini tuh seperti apa dan bagaimana kita meramunya gitu kan ya. Gitu ya. Nah, terus kalau menurut kalian kan saya yakin dengan masa-masanya kalian ini kan banyak pilihan terbuka luas bagi kalian gitu ya. Nah, terus apa nggak tergiur dengan pilihan-pilihan lain atau menjalankan bisnis-bisnis yang lain selain Armina Daily? Siapa duluan mau jawab? Mungkin Kak Feby dulu ya, gimana? yang tua dulu, yang lebih tua dulu kan. Oke. Senioritas di sini ya. Oke. Oke, baik. Bisa diulangi lagi Mas Eril? Suka ada tawaran nggak sih misalnya bisnis-bisnis yang lain selain Armina Daily gitu kan? Yang dia menawarkan udah jalanin yang ini aja, jalanin ini aja gitu-gitu kan. Nah, apalagi ini kan bisnis networking gitu ya. Untuk anak muda beberapa kalangan anak muda masih agak gimana gitu ya. Katanya nih kata netizen ya, bukan kata saya gitu. Saya dengar-dengar nih netizen bilang katanya gitu. Kalau menurut Mbak Feby gimana sih? Kenapa kok akhirnya maksudnya masih tetap kekeh gitu jalanin Armina Daily? Kalau saya emang banyak nih teman-teman saya tuh yang nawarin bisnis A, bisnis C, bisnis D, banyak sekali yang menawarkan saya untuk berbisnis. Namun hati saya tetap klop banget di Armina Daily karena memang menurut saya itu di Armina Daily tuh bisnisnya tuh beda gitu loh. Oke. Apa Jadi yang membedakan? ya, yang membedakan adalah support sistemnya. Mana ada gitu bisnis seperti ini yang sampai ada daily TV kayak gini, mana ada ya coba? Nggak ada, menurut saya nggak ada. Cuma di Armina Daily yang ada daily TV, ada mentoring dari leader, ada mentoring dari mentornya, mentor miliardernya di Armina Daily gitu Mas Eril. Jadi ini yang menurut saya itu bikin beda bisnis ini. Makanya saya klop banget, saya mau fokus di bisnis ini dan saya mau memperjuangkan bisnis ini sampai tujuan saya tercapai seperti itu. Amin. Semoga tercapai segera, amin. Nah, kalau Mbak Dinda dan Monica, ada nggak sih tawaran-tawaran yang lain dan kenapa alasannya kok masih tetap kekeh? Udahlah, selain gak enak sama mama mungkin. Banyak sih yang nawarin sebenarnya bisnis A, B, C gitu banyak sih. Tapi saya tetap memilih Armina Daily karena memang benar Armina Daily itu beda dari bisnis-bisnis yang lain gitu. Karena di sini tuh nggak hanya duniawi yang dicari, tapi juga akhirat gitu. Dan ini bisnis yang sesungguhnya tuh kayak gini gitu loh. Dunia dapat, akhirat dapat gitu. Jadi keren banget. Oke, good job tuh. Dalam ya jawabannya. Nah, kalian ini Mbak Feby, Monica, Dina, kalian ini saat ini
ya kan sudah membangun aset gitu lah intinya ya, jaringannya sudah terbentuk gitu ya. Nah, kira-kira saat ini mitra-mitra di timnya Mbak Feby dan Mbak Monica Dinda ini mayoritasnya anak muda juga atau ada juga malah yang lebih banyak orang tuanya atau gimana? Boleh nggak ceritain? Mbak Feby? Siapa? Oke. Kalau dari jaringan saya, mayoritas malah bukan anak milenial nih, karena mungkin ya saya sudah mencoba mengajak teman-teman saya, namun mungkin pikirannya mereka belum terbuka ya tentang bisnis ini gitu. Mungkin mereka juga belum terbuka mindset-nya untuk menjalankan bisnis di masa muda mereka. Mayoritas sih saya ke guru-guru saya berhasil mengajak guru saya gitu, Mas Eril. Oh gitu, gurunya. Nah, ya, gimana ngajak gurunya? Jadi kalau saya ngajak guru saya itu pasti guru saya kan kita kan diajarin buat posting entah itu di Instagram, di Facebook, di WA. Saya selalu posting apa yang saya dapat, apa yang pokoknya saya punya saya posting gitu, tentang Armina Daily saya posting. Dan dari situ guru saya melihat, akhirnya guru saya menghubungin saya, dan kebetulan juga saya sama guru saya tuh ya lumayan deket lah ya, jadi lebih mudah untuk memprospeknya. Jadi saya beritahu bahwa di sini loh Bu, kita itu nggak diajarin cuma tentang bisnis aja, kita tuh juga diajarin banyak ilmu. Saya dapat kuliah aja ilmunya lebih gitu, malah ilmu-ilmu yang saya dapat kuliah di sini tuh lebih ada gitu Mas Eril. Oh luar biasa ya, berani ya ajak gurunya. Berani, alhamdulillah. Nah, terus kalau pernah ngajak-ngajak teman-teman sebayanya kan, teman-teman komunitas gitu misalnya, apa yang menjadi keberatannya dari mereka untuk menjalankan bisnis ini? Rata-rata seperti apa sih keberatan? Rata-rata mereka masih berpikir untuk mau mencari pekerjaan dulu, gitu Mas Eril. Dan rata-rata teman saya, kalau saya ajak berbisnis, yuk ini saya ada bisnis ini loh, ayo nggak mau join nggak mau coba dulu apa enggak, ayo coba dulu aja, siapa tahu kamu berhasil di sini. Tapi tanggapan teman-teman saya, enggak Feb, aku mau cari kerja dulu aja gitu. Enggak Feb, aku nggak punya modal gitu Mas Eril. Padahal kan modal di Armina Daily tuh mudah, murah, hasilnya miliarder. Namanya luar biasa. Nah, kalau Mbak Dinda dan Mbak Monica, saat ini grupnya atau timnya ini mayoritas ada anak muda juga atau seperti Mbak Feby tadi ada banyak orang tuanya juga? Ya, kalau kayak saya sendiri sih sama ya sama sih. Anak muda sekarang itu pikirannya masih kerja, cari yang pasti. Padahal di depan mata kita ini Armina Daily ini udah bisnis emang yang super dahsyat banget hasilnya. Tapi mereka masih bilang, ntar aja ya, ntar, tunggu modalnya ada. Padahal modalnya tuh ya murah, mudah, miliarder hasilnya. Oh, berarti intinya ya balik lagi kemauan untuk mencobanya kurang, bener ya kayak gitu ya? Oke. Kalau menurut kalian nih, gimana ya caranya atau masukan buat kita untuk masuk ke ranah mereka dan mempermudah kita untuk menjalankan bisnis tersebut di mana dijalankan oleh para milenial. Ya, gimana Mas? Aduh, gimana Mas? Oke, tadi ada suara mobil ya. Nah, ini ada tipsnya nggak? Misalnya kan kalian nih yang merasakan pada saat mendekati anak muda ya, merasakan pada saat mendekati teman-teman sebaya kalian gitu kan. Kan kalian sudah merasakan gimana sih kesulitannya, gimana keberatannya mereka gitu ya. Nah, kira-kira apa ya masukan buat kita, buat teman-teman semua yang nonton di sini ya. Nah, apa tipsnya kira-kira yang bisa membuat klik mereka? Di mana kita bisa masuknya? Mungkin saya pengen untuk tipsnya atau meyakinkannya tuh gini aja sih. Ada orang-orang yang harus kita bahagiakan gitu, yaitu orang tua kita gitu.
kalau misalnya kita nggak mulai dari sekarang, lalu kita mau mulai kapan lagi gitu. Di bisnis ini tuh udah mudah, murah, hasilnya tuh miliarder gitu. Intinya sih keputusan hari ini tuh akan menentukan masa depan kita gitu. Itu sih. Jadi egois ya. Kita jalan bisnis juga untuk orang lain, yaitu which is keluarga kita ya, orang tua. Nah, kalau Mbak Bunga, ada tipsnya? Monik, Mbak. Oh, Monik. Mbak Feby, Mbak Feby, itu ada tips lain nggak? Ya, kalau saya tipsnya buat teman-teman untuk meyakinkan teman-teman milenial ya, pasti kita tanya dulu, pasti kalian punya tujuan hidup kan? Tujuan hidup kalian apa? Gitu. Kita tanya dulu, tujuan hidup kalian apa? Untuk membagikan orang tua kah? Pastikan itu Mas Eril ya. Ingin mengumrohkan keluarga, ingin haji menghajikan. Ayo, lalu kita langsung tanda aja. Ayo, ini loh saya ada bisnis yang bisa menjadi kendaraan tercepat untuk menggapai impian-impian kalian gitu Mas Eril. Jadi kita harus tahu tujuan mereka untuk hidup itu apa sih gitu. Atau cuma untuk senang-senang aja, atau untuk membagikan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita langsung tembak aja, inilah aku ada bisnis yang bisa menjadikan kendaraan tercepat kita untuk menggapai impian kita. Seperti itu Mas Eril. Wow, good. Jadi ya tetap ya tujuannya, karena kalau untuk kita, mungkin untuk diri sendiri mungkin kalian atau merasa tanggungannya masih belum begitu bisa di powerful. Tapi pada saat kita membawa itu which is orang tua atau keluarga gitu ya, mungkin bisa menjadi lebih ngena ya bagi mereka ya. Kayak gitu. Biasa. Wah, ini banyak sekali nih. Saya mau sapa-sapa lagi para viewers. Oke guys, teman-teman Daily Friends dimanapun berada yang udah nyimak kita dari tadi, banyak banget yang komen. Ini seru banget kayaknya kita ngebahasnya kali ini ya. Nah, jangan lupa jika merasa video ini atau live ini bermanfaat, teman-teman boleh re-share lagi. Insya Allah lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini ya. Nah, seru nih. Kalau ada yang mau nanya, langsung diketik di kolom komentar. Saya akan bacakan nih langsung. Beberapa banyak yang panas-panasin juga ya. Oh ya, Bapak-Mak jangan kalah sama anak muda nih. Waduh, ntar kalah gaspol, remblong, bablas semua kelewatan ya. Oke, balik lagi. Saya mau bahas tentang gini, kesehariannya. Dalam menjalankan bisnis ini, setiap orang punya cara berbeda-beda, betul ya? Dan kita tidak bisa mengatur mereka senyamannya mereka. Untuk Feby sendiri, Feby lebih menjalankan bisnis ini dengan caranya seperti apa? Kesehariannya bagaimana menjalankan bisnisnya? Boleh diceritain nggak? Oke, baik. Kalau saya sendiri, itu menjalankan bisnis Armada Daily lebih ke online ya. Jadi masa-masa seperti ini tuh cocok banget buat di online gitu. Jadi saya sering posting di Instagram, di WA, di Facebook gitu. Jadi saya mengikuti perkembangan Armada Daily dan akan saya share melalui Facebook, Instagram, dan WA. Dan pasti saya juga punya kenalan teman-teman baru kan ya. Itu saya mesti share. Jadi kita diajarin silaturahmi nih Mas Eril ya. Kita diajarin silaturahmi. Jika kita punya teman baru, jangan tiba-tiba itu kita tawarin bisnis gitu. Kan pasti teman-teman rata-rata seperti itu. Kena punya teman baru, ini aku ada bisnis ini loh. Kalau kayak gitu, ntar orangnya pada kabur Mas Eril. Jadi kita diajarin untuk silaturahmi gitu. Ya, kita diajarin untuk silaturahmi. Kita basa-basi dulu, halo, assalamualaikum, perkenalkan saya dari Surabaya. Mungkin ibu ada pekerjaan apa, teman-teman ini sibuk apa gitu. Dan kalau kita udah tahu nih, saya sedang sibuk ini Mbak Feby, tapi saya sedang mengalami penurunan nih buat penjualan, gimana, kan jadi saya tahu permasalahannya mereka yang sedang saya tanyain gitu. Jadi saya langsung tembak aja, oh ini loh saya ada bisnis, ini loh saya ada bisnis Armada Daily ini yang bisa membantu teman-teman buat menaikkan potensi rezeki teman-teman semuanya gitu Mas Eril. Jadi saya lebih banyak ke online sih. Iya. Nah, berarti secara nggak langsung kayak pertama create personal branding dulu ya. Jadi kita mainnya halus,
macam. Nah, habis itu baru pada saat ada peluang baru kita masuk di situ ya. Nah, Ya, kalau benar Mbak sekali Mas Eril. Monika sendiri seperti apa kesehariannya? Di online juga tadi katanya. Nah, itu seperti apa online? Pertama sih saya melakukan posting ya pastinya. Nah, terus pada suatu saat sempat ada teman saya yang nanya, ini bisnis apa, seperti apa, dan bagaimana cara menjalankannya. Ya, saya udah jelas. Sorry, saya potong. Saya udah jelaskan sih. Oh gini, terus? Saya udah jelaskan caranya bagaimana, tapi mereka, ya itulah masih ada penolakan, tapi di balik penolakan itu yang semakin menguatkan saya ya pastinya, karena setiap bisnis nggak akan selalu berjalan mulus, tapi perlu proses. Di balik proses itu pasti hasilnya ada. Oke, good. Nah, kalau Adinda sendiri, itu bagaimana cara kesehariannya postingnya tadi di mana? Postingnya di Instagram juga atau di Facebook? Instagram, Facebook, WhatsApp gitu. Ya, semua sosial media kalau bisa ya. Oke. Boleh nggak saya nanya tips lebih detailnya? Apakah ada rumus khusus dalam memposting atau ada jadwal khusus untuk melakukan postingnya atau bagaimana cara memfollow up-nya? Boleh nggak didetailin? Kalau biasanya kalau posting tuh, setiap posting tuh usahakan Al-Fatihah sih. The power of Al-Fatihah gitu. Jadi kalau posting Al-Fatihah, terus ya semoga ada yang minat lah atau gimana gitu. Al-Fatihah sih di setiap apapun postingannya di Al-Fatihahin aja gitu. Kan Allah yang mendatangkan rezeki gitu. Nice. Setuju. Big agree. Oke, berarti intinya random juga ya. Yang penting kita coba create traffic juga supaya orang kenal kita gitu ya. Create personal branding juga ya. Oke. Nah, saya mau tanya lebih personal mungkin ya. Ada nggak suatu peristiwa atau suatu momen yang mana itu memorable banget, untuk kalian ya, misalnya dalam menjalankan bisnis ini gitu ya. Misalnya pada saat memprospeknya, pada saat kita menjual, pada saat kita merekrut gitu ya. Momen apa yang masih teringat sampai saat ini dalam menjalankan tersebut? Siapa yang mau cerita? Mbak Feby mungkin. Oke. Memori banget ya waktu saya menjalankan bisnis Armina Daily itu memang banyak sekali penolakan yang saya dapat ya. Kalau gimana Mas Eril? Paling berkesan yang seperti apa? Boleh ceritain nggak? Oke, yang paling berkesan terus saya tuh saat saya bisa kumpul sama teman-teman dan saya bisa menceritakan apa yang saya dapat di Armina Daily, dan teman-teman saya tuh pada, wah iya tau Feb, keren Feb, aku mau, kadang-kadang bilang gitu, tapi pada akhirnya juga enggak. Nah itu meskipun dia cuma bilang, wah keren Feb, aku mau, tapi pada akhirnya juga enggak. Itu menurut saya udah alhamdulillah, berarti teman saya sedikit-sedikit udah terbuka gitu hatinya. Jadi insya Allah nanti akan bakal ditarik sama Allah untuk bisa gabung bersama saya. Seperti itu Mas Eril. Oh, berarti itu ya rasanya ya pada saat ada pengakuan gitu ya. Tapi mungkin butuh waktu ya, butuh proses. Insya Allah kita percaya sama prosesnya akan ada hasilnya ya. Keren. Nah, kalau Mbak Rinda sama Mbak Monika, ada nggak momen-momen yang masih berkesan sampai saat ini yang boleh diceritain ke kita? Oh iya, pernah sih mempromosikan salah satu produk Armina Daily. Terus di awalnya tuh ya ditolak gitu, nggak dulu deh gitu. Terus saya Al-Fatihain tuh yang pembelinya ini. Akhirnya besoknya dia langsung pesan deh 1 box ya gitu. Itu seneng banget sih. Jadi awalnya ditolak tapi dia hubungin sendiri. Iya, itu kayak wow. The power of Al-Fatihah ya. Iya, gitu. Itu sih. Mbak Monika ada nggak, Mbak Monika? Yang seru. Tuh pernah ya waktu sempat ngumpul bareng teman-teman. Ada satu teman nih yang ngeluh kayak soal penyakit atau apa gitu yang solusinya tuh ada di Armina Daily. Nah, pas saya udah kasih solusi malah dibilang,
wah ngiklan kayak sponsor. Ingin ya. Udah saya enggak, ini beneran, saya bilang. Terus abis itu ya pas keesokan harinya temen yang lain lagi ada keluh kesah, saya tawarin ini, dibilang wah iklan lagi nih ya. Diketawain. Tapi dibalik itu semua beberapa hari setelahnya saya nawarin, jadi saat di titik A saya ditolak, tapi datanglah pembeli di titik B. Jadi saya bilang, oh kalau misalnya penolakan di sini, Allah ternyata mendatangkan kita yang tidak terduga di tempat lain. Jadi saya bilang, alhamdulillah ya, bersyukur banget walaupun di balik ada penolakan, ternyata ada yang datang, ada mujizatnya. Luar biasa, keren, inspiratif sekali kalian, luar biasa. Ya, setuju. Jadi intinya mungkin yang bisa saya dapat simpulannya itu ya, tetap setia sama proses kita, ya ikutin prosesnya, kita tabur kebaikan dimanapun. Kita nggak ada yang tahu pada saat kapan kita akan tuainya, ya di mana kita bisa tuai, kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita tetap tabur kebaikan. Setuju ya? Iya, setuju banget. Nah, terakhir buat kalian semua, ada pesan-pesan nggak buat kita, atau khususnya deh buat teman-teman kalian gitu ya, buat teman-teman kalian sesama millennials gitu ya. Nah, apa pesan-pesannya tentang bisnis Armina Daily? Gimana cara mengajak mereka supaya tertarik menjalankan bisnis yang luar biasa berkah ini? Siapa? Ya coba. Siapa? Kak Feby. Karena Kak Feby udah mau ngomong nih. Ya, monggo, siapa yang mau ngomong duluan? Tips-tips terakhir. Oke, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, generasi milenial, selagi muda, ayo berbisnis. Karena dalam bisnis ini itu kita juga bisa mendapatkan apa yang kita impikan gitu. Dan jadi gini, kalau kita bekerja, kalau kita mencari pekerjaan kan di generasi milenial seperti saya kan waktu-waktunya mereka cari kerja, waktu-waktunya kita tuh cari kerja gitu Mas Eril ya. Namun saya lebih memilih untuk menjalankan bisnis ini. Karena kenapa? Kalau kita bekerja itu yang kita dapat itu adalah gaji tetap. Namun kalau dalam berbisnis itu kita bisa semakin tinggi yang kita dapat. Jadi ingatlah tujuan kita dalam hidup itu apa? Pasti ingin membahagiakan kedua orang tua kita. Ingat tujuan hidup, lalu jalannya adalah di Armina Daily ini, gitu Mas Eril. Luar biasa, keren, cool. Nah, sekarang Adinda sama Monica, bagi tipsnya dong buat para millennials dan mungkin orang tua yang juga sedang berusaha memasuki ranah-ranahnya milenial. Jadi kita sebagai anak muda ya tentunya pasti harus produktif gitu. Dan di bisnis Armina Daily ini juga ya solusinya gitu. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Dan ini tuh udah mudah, murah, miliarder gitu. Jadi nggak usah perlu ragu lagi gitu, kayak di sinilah gitu. Kendaraan terbaik, kendaraan tercepat ya Armina Daily gitu. Good job, keren. Oke, terima kasih banyak, luar biasa, kalian sangat menginspirasi kita semua. Semoga kalian mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala atas waktunya. Amin ya Allah. Dari hati kita siang hari ini sangat produktif sekali. Kita bisa live dengan anak-anak muda luar biasa seperti kalian, yang bisa memberikan inspirasi terus kepada sama anak muda juga, dan kita semua, kita nggak mau kalah semangatnya dengan kalian ya. Insya Allah kita bisa sukses bersama dalam waktu dekat. Amin. Ya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, atas partisipasinya. Salam buat keluarga di rumah ya. Sukses ya. Mas mau minta waktu sebentar bisa? Oh, ya, silakan. Iya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat leader besar kami, pribadi kami, Lili Suhermin, dan leader besar kami juga, Bunda Hoiria, dan tak lupa mentor besar kami, Bapak Juli Irmayanto dan Bunda Ibri Sumbardina.
makasih buat supportnya, ilmunya. Semoga berkah buat kita semua. Amin. Tambah sukses lah, Armina. Amin. Amin. Sukses juga buat kalian semua. Insya Allah kita segera ketemu di panggung kemenangan, panggung kesuksesan. Ya, tetap konsisten, tetap jaga kesehatan. Semoga impian kalian bisa segera tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Daily Friends, itu tadi bincang-bincang kita yang seru dengan para millennials yang cantik, yang semangat, yang luar biasa menginspirasi. Nah, semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa menambah manfaat bagi kita bersama. Dan jangan lupa di-share lagi video-video ini jika bermanfaat buat kalian. Dan semoga reshare-nya bisa bermanfaat buat orang banyak lagi. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Kita insya Allah akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dari awal sampai akhir, jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Healthy Beauty Future. Stop.